Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Faslun fi bayani ahkamil luqatah. Pasal menjelaskan tentang hukum hakam barang temuan atau barang tercecer. Lawil taqata syai'an, jikalau menemukan ia seseorang, atau jikalau memungut ia seseorang syai'an akan sesuatu, la yukhsha fasaduhu, yang tidak dikhawatirkan rusaknya sesuatu. Anak din seperti mata uang, penuhasin tembaga, di mana ditemukan bi imarah atau mafazatin. Imarah itu di tempat yang ada penghuninya, tempat yang ada orang yang menempati di situ. Misalnya komplek, pasar, perumahan, kampung, itu imarah, tempat yang ada penghuninya. Au mafazah, atau ditemukan di tanah lapang. Mafazah arti dasarnya adalah tempat yang dikhawatirkan keselamatan di tempat tersebut. Itu mafazah, tempat yang kita mengkhawatirkan keselamatan diri di tempat itu. Misalnya jalan dari Sumatera ke Jawa, itu sebuah tempat namanya Kabupaten Lahat. Nah, kalau lewat di situ orang takut malam-malam, itu disebut mafazah. Padahal makna mafazah itu sendiri adalah tempat menang, tempat meraih kesuksesan. Itu makna mafazah. Kenapa tempat yang dikhawatirkan terancam nyawa di situ disebut dengan mafazah? Ini tafa'ulan, berdoa dengan sikap. Jadi dari penamaan tempat itu ada mengandung doa. Walaupun tempatnya dikhawatirkan terancam nyawa dan harta, tapi berharap kepada Allah, Allah berikan kemenangan di situ, sehingga orang yang lewat di situ walaupun dikhawatirkan tapi tidak menemukan sesuatu yang dikhawatirkan tersebut. Maka di sini bahasa Malaysia paling tepat. Ya, mereka menyebut rumah sehat, ada isinya orang sakit. Itu tafaul. Kalau kita jujur. Nah, kalau sana bukan bohong. Ini bahasa jujur, rumah sakit, memang orang sakit isinya. Kemudian rumah sehat, itu cocok dengan bahasa Arab, mustasfa, tempat kesembuhan, pada isinya orang sakit. Itu bagian dari penamaan di sini disebut dengan mafazah. Nah, arrafahu sanatan, niscaya mengumumkan ia seseorang akannya barang temuan, sanatan selama 1 tahun, selama 1 tahun.
Di mana diumumkan? Fil aswaqi, di pasar-pasar, wa ababil masajidi, di pintu-pintu masjid, juga boleh di dalam masjid. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid? Kalau terdengar ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, maka doakanlah supaya barangmu tidak ketemu. Nah, ini pemahamannya berbeda, bukan sama. Kalau mengumumkan barang hilang di masjid sehingga doa Nabi supaya barangmu nggak ketemu, kira-kira pengumumannya seperti apa? Hah? Siapa yang ketemukan barang saya begini-begini, tolong hubungi nomor ini. Ya Allah, supaya yang ketemu barangnya. Kalau pengurus masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Jumat, yang ketinggalan kunci motor boleh datang ke mihrab, hubungi pengurus. Yang ada ketinggalan handphone di tempat wudhu boleh datangi pengurus. Lalu kita doakan semoga nggak ketemu barangnya. Cocok. Itu barang udah ketemu dari depan. Maka mengumumkan barang temuan nggak ada masalah di masjid. Yang nggak boleh itu mengumumkan barang hilang. Saya hilang barang, tolong sifatnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau ketemu hubungi saya. Itu menemukan barang hilang, itu yang dilarang. Sementara di sini kita menemukan barang temuan. Barang udah ketemu, diumumkan siapa pemiliknya. Itu bukan perkara yang dilarang. Kenapa tempatnya di masjid sama pasar? Karena dua tempat itulah di zaman Nabi, di zaman salafun saleh yang dikerumuni masyarakat, yang orangnya ramai. Kalau hari ini banyak sekali tempat keramaian. Satu tempat pacuan kuda, tempat permainan, tempat kolam renang. Saking banyaknya, susah kita ngumumin barang hilang. Fa'in zahara malikuhu, maka jika ketemu pemiliknya, maka jika muncul pemiliknya, jawabnya dibuang, bahwa zahir, maka dianya sudah jelas. Kalau udah ketemu pemiliknya tidak jelas, tinggal kasih sama pemiliknya. Wa illa, jika tidak, nggak ketemu, sudah setahun diumumkan pemiliknya nggak ketemu, tamallakahu, niscaya memiliki ia seseorang yang menemukan akannya barang bilafzin, dengan satu lafaz, tamallaktu, aku miliki akan barang ini. Aku miliki akan barang ini. Setelah dia katakan tamallaktu, aku miliki akan barang ini, wa insya'a ba'ahu, dan jika dia mau, dia menjual akannya barang, jual, nada milik dia. Wa hafidha thamanahu, dan dia simpan nilainya barang, simpan nilainya barang. Atau kalau dia mau, dia makan barang tersebut, dicatat nilainya berapa. Misalnya ditemukan tuh kambing, ditanya berapa harga kambing sebesar ini. Setelah diumumkan setahun, ditanya berapa harga kambing sebesar ini, dicatat. Kemudian tamallaktu, aku miliki. Lepas itu kambing itu boleh dia sembelih. Aw ma yukhsha fasaduhu, atau kalau yang ditemukan itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan rusaknya barang. Contohnya harisatin seperti bubur, wa baklin sayuran, wa fakihatin buah-buahan, wa rotabin kurma basah. Kurma basah yang bagaimana? Kurma basah la yatatammaru, yang tidak bisa jadi kurma kering.
korma basah yang tidak bisa jadi korma kering. Fayatakhayyaru multaqituhu, maka memilih oleh orang yang menemukan barang-barang tersebut antara apa dipilih? Baina aqlihi mutamallikan lahu, antara memakannya barang hal keadaan memiliki baginya barang. Katakan dulu tamalaktu hadza baru dimakan. Jadi makan dulu baru tamalaktu hadza. Nah, baina aqlihi, antara memakannya barang, mutamallikan lahu, keadaan memiliki baginya, wa yaghramu qimatahu, dan membayar harganya. Makan bayar harganya. Atau baina bai'ihi, antara menjualnya barang, antara menjualnya barang. Setelah dijual kan ada nilainya itu. Wa ya'rifuhu ba'da bai'ihi, yu'arifuhu ya, dan mengumumkan ia seseorang akannya barang setelah menjualnya. Untuk apa diumumkan setelah dijual? Liyatamallaka samanahu ba'da ta'rif, supaya dia bisa memiliki harganya barang setelah diumumkan. Yang diumumkan barang itu, barangnya enggak diganggu-ganggu, tinggal diumumkan saja. Akhirnya ketemu pemiliknya, buahnya enggak bisa lagi dimakan, buburnya sudah basi, sayurnya sudah layu, kormanya sudah busuk. Karena ada sejenis korma kering, sejenis korma basah. Kalau kita keringkan enggak jadi korma kering nih. Dan ada juga korma kering, kalau kita keringkan bisa jadi korma kering. Kalau bisa jadi korma kering, maka pilihannya 3. 1, makan, bayar harganya. 2, jual, umumkan harganya. 3, keringkan. Yang ini nggak bisa, bubur, bagaimana mau dikeringkan, mau diawetkan, sayuran dan sebagainya. Maka pilihannya 2. Pertama, miliki barang tersebut, kemudian makan, kemudian catat harganya, nanti kalau ketemu pemilik bayar. Yang kedua, langsung kita jual barang tersebut, kemudian uangnya kita umumkan. Artinya, siapa yang memiliki sayur ini dan ini, hubungi saya. Setelah ketemu pemiliknya, diserahkanlah uang itu. Maaf ya, sayurnya sudah saya jual, ini uangnya. Karena kalau saya simpan, sayur kamu jadi busuk, bisa dimanfaatin. Dan itu bukan sesuatu yang menjadi objek pertengkaran, tidak. Dia tamallaka samanahu, supaya dia bisa memiliki nilainya penjualan barang setelah diumumkan. Fa in zahara maliku a'tahu qimatahu in akalahu aw samanuhu in ba'ahu. Maka jika terbukti pemiliknya, muncul pemiliknya barang setelah dilakukan uji kebenaran, a'tahu, nesa memberikan ia seseorang, hu, akannya pemilik, apa yang diberikan? Qimatahu, harga pasarannya barang. In akalahu, jika dia memakan akannya. Berapa harga pasarannya? Pada hari dia makan, bayar segitu. Au samanahu, atau dia berikan samannya, hasil penjualan. In ba'ahu, jika dia menjual akannya. Wa fit ta'rifi ba'dal akli wajhani. Di dalam mengumumkan setelah dimakan, ada 2 pendapat murid. Pendapat yang kuat dari 2 pendapat tersebut, fil imarah, pada tempat yang ditempati manusia,
pada tempat yang dihuni masyarakat, itu wajib mengumumkannya. Kalau kita ketemu barang tersebut di imarah, di tempat yang banyak penduduk di situ, maka mengumumkan setelah barangnya kita makan, hukumnya wajib. Tapi kalau barang itu ditemukan di mafazah, di tempat sunyi, berkata imam, apabila disebut imam secara mutlak itu adalah imam Haramain, wa zahiru, pendapat zahir, secara zahir annahu la yajibu, sesungguhnya mengumumkan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Li'annahu la faidata fih, karena sesungguhnya mengumumkan di tempat yang sunyi itu nggak ada faedah padanya. Nggak ada masyarakat tinggal di situ. Itu hanya tempat pelintasan, dan itu juga tempat pelintasan yang menakutkan. Kalau di situ kita umumkan, itu apa gunanya? Siapa yang dengar? Maka kalau sekiranya ditemukan di tempat keramaian, wajib diumumkan. Tapi kalau di tempat yang sunyi nggak ada gunanya, sehingga hukumnya nggak wajib. Titik. Walau wajada bi baitihi dirhaman masalan, wa jawaza annahu liman yadkhuluna arrafahu lahum. Jikalau menemukan ia seseorang, di mana ditemukan di rumahnya seseorang, apa yang dia temukan? Dirhaman, uang dirham, uang atau barang berharga. Dirham itu masalah contohnya saja. Wajawaza, dan memungkinkan, annahu, sesungguhnya dirham, lima yadkhuluna, bagi orang yang mereka masuk ke dalamnya rumah. Seperti kondisi rumah ini. Ini kalau ditemukan barang berharga di sini, kemungkinan itu ada milik orang lain. Nah, di Abu mungkin, di Ismail. Tapi kalau di rumah itu nggak ada satupun yang masuk, nggak ada kemungkinan itu milik orang lain. Tapi dia bingung juga milik dia, nggak mungkin juga. Itu nggak perlu diumumkan. Dia tinggal sendirian di situ, sebatang besi, sebatang karang, sebatang besi, dia tinggal di situ. Dia tidak merasa kehilangan. Dia menemukan seolah-olah barang milik orang lain, dan tidak ada kemungkinan itu milik orang lain, maka nggak perlu diumumkan. Tapi kalau ada kemungkinan annahu, sesungguhnya barang, lima yadkhuluna, bagi orang yang masuk ke dalamnya rumah, arrafahu, nisya mengumumkan, ia serahkannya barang kepada mereka saja. Nah, kepada mereka saja. Atau ada ketinggalan barang sini? Hah? Kamu yang hilang barang? Enggak ada, selesai. Gak usah diumumkan ke pasar situ. Assalamualaikum bapak-bapak yang ada di pasar, saya menemukan barang di rumah saya. Apakah mungkin barang bapak-bapak? Gila aja. Itu jawaban orang lain. Barang ketemu di rumah dia, diumumkan pasar sini. Siapa pula yang datang ke rumah dia? Kalau kotor sama dengan barang temuan. Karena barang temuan, kalau sekiranya dibubur, utamakan dulu baru diumumkan. Nah, karena ketemunya besok lagi. Besok lagi ketemunya. Apakah kita tunggu? Sebenarnya tuh bubur atau kemana tinggal? Udah kental kuahnya. Makan dulu baru diumumkan. Tapi kalau seperti uang, itu kan disimpan. Pokoknya sama dengan luqata. Ma yuksha alai fasadu wa ma la yuksha alai fasadu.
Seseorang dikhawatirkan rusak, barang yang dikhawatirkan rusak dan barang yang tidak dikhawatirkan rusak itu beda cara penanganannya. Qalahul Al-Kufa mengatakan akannya oleh Imam Kufa. Wa yu'arafu hakirun la ya'ridu anhu waliban, dan diumumkan barang-barang yang bernilai murah, hakir, diumumkan barang-barang yang bernilai rendah, yang tidak berpaling ia seseorang darinya barang pada kebiasaan. Kira-kira orang tuh tetap mengingat, nilainya rendah tapi tetap orang tuh mengingat. Tapi kalau ada barang nilai rendah, orang tuh nggak akan ingat, itu nggak usah diumumkan. Sekarang kehilangan uang 500 rupiah, tahu uangnya hilang 500 rupiah, tapi dia nggak akan mengingatnya. Ya'ridu'an, kalaupun ada orang mengembalikannya, dia malah nggak ngaku. Siapa yang kehilangan uang 500 rupiah? Tahu dia, itu uang dia. Ada orang mengumuminnya, dia sendiri nggak mau ngaku. Itu mana yang riduan? Sudahlah katanya, malu aja ngaku. Nah, tapi apabila kehilangan barang nilainya rendah, tapi orang itu mau terima, itu pasti diumumkan. Misalnya 10.000 rupiah. Wakilah, menurut satu pendapat, wa dirhamun zamanan, dianya hakir, barang temuan bernilai rendah itu 1 dirham zamanan pada satu waktu, pada satu kondisi. Yuzannu atau yazunnu, yang diduga, anna fakidahu, sesungguhnya orang yang kehilangannya 1 dirham, ya'ridu anhu, itu berpaling darinya 1 dirham, ba'dahu, setelahnya hilang, ghaliban, pada kebiasaan. Itu masuk kategori hakir. 1 dirham di suatu waktu, ya, bukan 1 dirham sepanjang zaman. Bisa saja 1 dirham itu berharga dalam satu waktu, tapi ini di satu kondisi, di suatu keadaan yang diduga orang kehilangan 1 dirham itu sudah berpaling darinya setelah hilang, dia nggak ingat lagi. Itu masuk hakir. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil mal, berbedalah hal itu dengan berbedanya harta. Berbedalah hal itu dengan berbedanya harta. Contoh, danak fiddah, 1 danak perak, 1 danak perak. Halan, orang akan berpaling saat itu juga. Saat hilang, saat itu juga melupakannya. Wazahab, emas, 1 danak emas. Danak itu 1 ukuran. Gak tahu lah berapa danak itu. 1 danak emas, ya kurang lebih 3 hari lamanya. Nahwa salah satu ayyam, kurang lebih 3 hari. Oke. Coba antum sebutkan nilai berapa rupiah yang ketika hilang antum lupakan langsung. Paling tinggi. Hilang langsung dilupakan. Hilang langsung dicuekin. Uang saya hilang, biarlah. Berapa? Berapa? 1.000? 5.000?
5.000. Yang ketika hilang antum ingatnya 3 hari. 50.000. Hilang antum ingatnya seumur hidup 1 juta. Maka kalau 1 juta umumin setahun. Kalau 50.000 umumin 3 hari. Kalau 5.000 jumpa umumin saat itu juga. Siapa yang hilang uang 5.000? Ada enggak? Enggak ada. Beli es. Amma ma yu'radu anhu ghaliban, adapun sesuatu ya'ridu atau yu'radu anhu yang dipaling darinya, susah dipahami. Bina ma'ruf saja. Ya'ridu anhu yang berpaling ia seseorang darinya pada kebiasaan. Contohnya habbati zabib, 1 biji kismis. 1 biji kismis itu pas hilang langsung lupa. Kemudian hilangnya pun dia nggak tahu sebetulnya. Terjatuh biji kismisnya, dia lihat saja, nggak diambil. 1 biji. Istabaddahu, istabadda bihi wajiduhu. Istabadda. Maknanya istaqalla bihi, bertindak sendiri dengannya barang oleh orang yang menemukannya dengan tanpa diumumkan. Langsung aja lah, mau diapain, mau dimakan, mau ditanam, mau dijual. Siapa mau beli juga 1 biji kismis, makan saja langsung, dikasihkan ke ayam. Titik. Waman ra'a luqatan, siapa saja yang melihat ia akan barang tercecer. Jalan-jalan nampak barang tercecer. Farafa'aha birijlihi, lalu mengangkat ia seseorang akannya barang birijlihi dengan kakinya. Dia angkat barang itu dengan kakinya, maksudnya dibalik. Apa dibuat begitu? Ya'rifaha, supaya mengenal ia serang akannya barang. Apa ini? Bolak-balik dengan kakinya. Oh, dompet. Wa tarakaha, meninggalkan ia serang akannya barang. Lam yadmanha, saya tidak membayar ia serang akannya barang. Titik. Wa yajuzu akhdhu nahwi sanabili, boleh mengambil seumpama jerami al-hasadin, orang-orang panen, allati yang uqtidal i'radu anha, yang dibiasakan berpaling darinya jerami. Walau mimma fihi zakah, walaupun dari barang-barang yang padanya ada kewajiban zakat. Nampak kita jerami apa itu? Jerami padi. Setelah orang menyabit padinya di sawah, kemudian diurai, dipisahkan biji dengan tangkainya. Ada dengan cara dengan alat mesin, ada manual, ada pakai kaki. Lepasnya itu tangkai-tangkainya itu kan ditinggalkan di sawah. Itu berguna bagi peternak sapi untuk makan jawi. Dan bisa dikumpulkan, ada lagi mesin hari ini untuk dihancurkan, potong-potong,
campur jadi makanan kambing, diambil nggak perlu minta. Boleh diambil nggak perlu diminta. Kalau memang biasa di tempat tersebut itu barang tidak diingat lagi. Tapi apabila itu sudah menjadi barang berharga, maka nggak boleh ambil. Contohnya sekam padi. Sekam daripada hasil heler penggilingan padi itu dulu dibakar. Kalau ada orang ambil, ambillah. Sekarang dikarungin, dijual. Gak bisa gratisan. Nah, kalau dedak dah lama dijual. Ini sekamnya itu. Sampai bingung tuh tukang apa? Tukang heler. Mana mau dibuang sekamnya? Gak ada orang makan. Paling ada sebagian orang ambil sedikit saja. Hari ini nggak boleh main ambil. Maka kalau sekarang harus dibeli. Kalau dulu boleh diambil. Nah itu juga jerami. Jerami di sawah-sawah. Kalau sekarang masih boleh diambil. Ada satu masa nanti jerami itu pun dikumpulkan orang. Nah ketika orang mengumpulkannya maka tidak boleh ambil. Tapi selagi zaman sekarang ini tidak i'radu anha, sudah biasa orang tidak perhatikan, berpaling darinya jerami, maka boleh mengambilnya. Khilaf Ibu Imam Zarkasi, kata Imam Zarkasi nggak boleh. Begitu juga dengan Raddatil Haddadin. Raddatil Haddadin itu potongan-potongan kecil si tukang besi. Potongan-potongan kecil si tukang besi. Nah, itu ketika besi dimasukkan dalam api, kemudian dipukul. Lepas itu direndam dalam air, dibakar lagi, pukul lagi. Itu satu ada yang jatuh itu, pecahan-pecahannya. Itu kalau dikumpulkan, apa gunanya? Saya juga tahu. Itu kalau ada orang memerlukannya, lalu diambil tanpa meminta, si tukang besi itu hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian pecahan roti dari Rashid, orang yang cerdas, ke anak-anak. Jadi ada orang makan roti itu, Masya Allah berjatuhan rotinya. Kalau selesai dia makan roti, ada yang numpuk di bawah itu, pecahan-pecahannya. Kita kumpulkan, kita kasih ke ayam, atau kita masukkan dalam minuman kita. Jadi apa? Analgen, ada bahasanya, serial. Nah, jadi nanti makan dulu ke belakangan. Kenapa Mang? Makan roti banyak jatuh ke bawah. Nah, tinggal kumpulin. Itu nggak perlu pakai minta segala. Dan seumpama demikian, mimma ya'ridu anhu adatan, dari hal-hal yang berpaling ia seseorang darinya pada kebiasaan. Ayam likuhu akhiduhu, maka memiliki akannya barang oleh orang yang mengambilnya. Sabut kelapa, ada tukang kelapa, dia panjat kelapa, atau disuruh asistennya menjak kelapa, siber namanya. Nah, pas dikumpulkan, terus dikupas, yang dibawa pulang kelapa sama sabutnya dikit. Kayak kemarin tuh ditaliin. Nah, sabutnya ditinggal di situ. Itu yang riduan atau layak riduan? Yang riduan, perkara orang nggak hiraukan. Kita perlu ambil, nggak ada masalah. Itu apa gunanya? Untuk mendam jalan. Nah, untuk buat dam jalan sabut kelapa.
hidup tuh agak lama dikit, nggak ngerti. Jadi kalau ada tebing roboh, kasih sabuk kelapa itu ambil satu susun, timbun tanah susun, jadi rapi deh. Ambil, nggak perlu ke minta-minta. Kenapa? Ya riduan, nggak bakalan diingat orang. Tapi ada satu desa di Indonesia ini, itu sabuk kelapa sudah diolah, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Nah, di daerah itu sabuk kelapa tidak boleh main ambil, harus diminta. Kenapa? Karena dia sudah menjadi barang jualan. Nah, jadi sabuk kelapa itu diolah, dijadikan satu untuk media tanam, yang satunya lagi untuk bahan sofa mobil. Diolah dulu, membentuk untuk sabuk apa saja sofa mobil bisa diolah. Kecerdasan intelektual. Jika tempurung kelapa selesai, si ayah yang memarut kelapa, tempurungnya tinggal, itu boleh menambil? Tergantung tempat masing-masing. Tapi ke daerah Ajo Sate misalnya, nggak boleh main ambil. Itu arangnya perlu dia untuk bakar sate dan bakar. Jika tempurung hari ini juga dijual, nggak boleh main ambil. Kalau dulu ambil saja, nggak ada gunanya itu. Orang nggak kepikir juga guna untuk apa. Nah, sekarang bisa berkopi itu, kopi tempurung namanya. Kalau ada orang buat, untuk buat lah. Nah, bakar tempurung itu, buah arangnya dihaluskan, campur dengan kopi biasa, campur lagi dengan habatus soda, kemudian diseduh dengan air panas. Nah, satu meningkatkan detak jantung, yaitu kopi. Yang kedua untuk obat, habatus soda. Yang ketiga anti bakteri, yaitu tempurung kelapa. Kalau ada orang buat, nah menurut saya itu bagus banget. Karena arang dari tempurung itu bagus untuk menghilangkan racun-racun. Dulu kalau orang kena luka, itu dicuci pakai air bakar tempurung. Nah, bersih dari bakteri. Nah, kopi 3 elemen, habatus soda, tempurung kelapa, sama kopi beneran. Kemudian wayang fuzu tasarrufu fihi, dan tembus tasarrufnya seseorang, padanya barang diambil, ahzan bi zahiri ahwalis salaf, karena berpegang dengan hukum zahir ahwal ulama salaf. Nah, ulama salaf begitu, ahwal ulama salaf, mereka barang-barang seperti itu mereka ambil saja. Wa yahrumu ahdu samarin tasaqata in huwito ali wa saqata dakhilal jidar. Nah, haram mengambil buah yang jatuh jika dipagar di atasnya buah dan jatuh ia buah dalam pagar. Haram mengambil buah jatuh jika dipagar di atasnya buah dan jatuh di dalam pagar. Tapi kalau buahnya dipagar jatuh luar pagar, boleh. Ini sesuai dengan adat setempat. Nah, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', masa kata kharijal jidar illam yuqtad ibahatu haruma. Itu sesuatu yang jatuh di luar pagar, jika tidak dibiasakan membolehkannya, jika tidak menjadi adat istiadat membolehkannya, niscaya hukumnya haram. Wa ini tidak, tapi jika dibiasakan membolehkannya, hulla, hukumnya halal. Durian jatuh di kampung antum, itu durian orang jatuh, boleh nggak diambil? Nggak boleh, haram hukumnya.
kita ambil. Di kampung saya boleh. Nah, kita ada orang punya kebun durian dan duriannya sedang berbuah, iseng-iseng kita jalan di situ, jalan-jalan nampak buahnya jatuh, kita ambil, nggak apa-apa. Kenapa? Durian jatuh. Tapi kalau pemiliknya ada itu nggak boleh. Nah, ada juga satu tempat itu sama pemiliknya pun kita boleh mengejar-kejaran. Tempat begitu. Siapa yang dapat pergi dia? Pemilik itu. Kita tetangga. Sama-sama nungguin durian dia. Jatuh, kita kejar. Dia ngejar, kita kejar. Saya dapat, dia dapat. Dia tersinggung orangnya. Mengambil itu ada setempat. Ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau ada setempat, kalau jatuhnya di kebun orang nggak boleh ambil. Kan dipenjarakan, itu haram. Bergantung kepada adat. Al-adatu muhakkamah. Di sini baru kaidahnya. Amalan, karena mengamalkan bil adatil mustamirrah, dengan adat yang berlaku, mughlibah yang dominan, ala zani di atas zan, ibahatuhum lahu, membolehkan mereka masyarakat setempat baginya barang jatuh. Nah, diamalkan dengan adat. Nah, ke tempat saya kalau ada pemiliknya nggak boleh kejar-kejaran. Tapi kalau nggak ada pemiliknya boleh. Tinggal diceritakan aja nanti sama pemilik. Tadi saya dapat durian kamu. Dan enak rasanya. Ada informasi. Nah, beda sama dengan kelapa. Kelapa nggak boleh. Nah, kelapa nggak boleh. Kenapa? Kelapa tidak bermusim. Kelapa memang biasa jatuh. Ada juga sebagian tempat kalau udah tumbuh boleh kelapanya. Tidak lama tumbuh. Nah, tapi kalau belum keluar tumbuhnya nggak boleh. Kita hati-hati juga kalau ada orang sedang ambil kelapa, orang sedang ambil buah, jangan bilang jatuh, itu dijatuhkan. Nah, cukup kitabun nikah. Di situ tinggal kita bawa dulu. Apa? Boleh hafal langsung di depan kamera. Cuma dirangkum. Boleh baca rangkuman yang dulu. Waris dari pihak laki-laki, Ya. itu ada 10 dan terperincinya ada 15. Pertama itu anak laki-laki, kedua anak laki-laki dari anak laki-laki walaupun ke bawah, 3 bapak, 4 kakek walaupun ke atas, saudara si ibu si bapak, 6 saudara si bapak, 7 saudara si ibu, 8 anak laki-laki dari saudara si ibu si bapak, terus anak laki-laki dari saudara si bapak, 10 paman yang seibu sebapak dengan bapak, terus yang 11 paman yang sebapak dengan bapak, 12 anak dari paman seibu sebapak dengan bapak, 13 anak dari paman yang sebapak dengan bapak, 14 suami, yang ke-15 maulul mu'tik. Itu waris Dari pihak laki-laki. Nah, Terus ahli waris dari pihak wanita ada 9. Pertama itu anak wanita, terus anak wanita dari anak laki-laki, terus yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari pihak ibu, dan kelima nenek dari pihak bapak,
Yang keenam saudari kandung, saudari seibu sebapak. Terus yang ketujuh saudari yang sebapak. Yang ke-8 saudari seibu. Yang ke-9 istri. Yang ke-10 mantan sayyidah berhutik. Zawil arham itu ada 11. Pertama anak laki-laki dari anak wanita. Kedua anak laki-laki dari saudari. Ketiga anak wanita dari anak saudara laki-laki. Yang keempat paman. Yang kelima paman bagi seibu. Yang keenam saudara laki-laki ibu. Yang ketujuh saudari ibu. Yang ke-8 saudari bapak. Yang ke-9 kakek dari ibu. Yang ke-10 neneknya ibu. Yang ke-11 anak saudara seibu. Terus kadar-kadar dalam Al-Quran itu ada 6. Pertama itu 2/3, terus setengah, terus 1/4, terus 1/8, terus 1/3 dan 1/6. Dan yang 2/3 itu ada pada kadar 4 orang. Pada kadar 4 orang. Pertama itu adalah anak wanita. Kedua anak wanita dari anak laki-laki. Terus saudari kandung, saudari seibu sebapak. Yang keempat saudari sebapak. Yang kedua itu setengah, itu pada kadar 5 orang. Pertama itu adalah anak wanita. Terus anak wanita dari anak wanita. Satu anak wanita. Yang kedua anak wanita dari anak laki. Oh iya. Satu anak wanita. Yang kedua satu anak wanita dari anak laki-laki. Yang ketiga satu saudari kandung. Yang keempat satu saudari sebapak. 5 suami yang tidak ada baginya istri akan anak. Suami yang tidak ada anak istri. Tidak ada bersamanya suami dan istri. Suami anak istri. Suami yang tidak ada bagi istri itu anak. Ya, suami yang istrinya tidak meninggalkan anak. 6. Terus yang ketiga itu seperempat pada kadar 2 orang. Pertama itu suami yang ada bersamanya. Ini yang ada bersamanya istri. Yang kedua istri yang tidak ada bersamanya itu anak suami. Yang keempat itu 1/8 pada kadar 1 orang. Itu istri saja yang tidak ada bersamanya anaknya suami. Yang kelima 1/3 pada kadar 2 orang. Itu ialah ibu. Apabila tidak ada baginya si mayit itu anak dan ke bawah dan 2 orang dari saudara. Terus yang kedua saudara seibu. Terus yang keenam kadar 1/6 itu pada kadar 7 orang. Pertama itu saudara seibu. Iya. 3. 1/3. Coba ulang bahasanya lagi. 1 ibu. Apabila tidak ada bagi mayat anak Ya. bawah dan 2 orang dari saudara. Ya. Bapak. Saudari. Saudara bapak. Kedua saudara Oke, terus. saudara ibu. Ya, terus 1/6. bukan. Ibu mendapatkan 1/6 kalau tidak ada, kalau mayat tidak punya 2 saudara, baik seibu sebapak atau sebapak atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang kedua Saudara ibu. saudara seibu. Saudara seibu, lihat baik-baik dulu. 2 orang. 2 orang saudari. 2 orang Saudara. saudara-saudari. 2 orang saudara-saudari. 2 orang anak ibu, 2 orang anak ibu. laki-laki atau Perempuan. Terus Terus kadar 1/6 itu pada kadar 7 orang. kenapa mereka upload dia? Per-6 itu pertama itu bapak, kedua kakek, ketiga ibu,
keempat nenek, kelima beberapa orang dari saudara atau saudari, yang keenam Kadang lupa sebutin. Pertama, bapak. apa? Kapan itu? Ada pakai kapan? Bapak, terus Kakek, kakek, terus ibu. ibu kapan? Tidak ada saudari. Ketika ada. Kalau tidak ada sepertiga. Ketika ada saudara. Ketika ada furuk waris atau dua saudara bagi mayat. Terus Empat nenek. Terus kelima beberapa orang dari saudara atau saudari. Yang keenam anak wanita dari anak laki-laki yang bersamanya itu ada anak wanita. apa? Berapa orang? Anak wanita. Yang nomor berapa tadi? Yang keenam. Berapa? Saya dari anak laki-laki. Bukan yang sebelumnya. Beberapa orang dari saudara atau saudari. Berapa orang sebelumnya? Mana ada itu? Bapak, kakek, ibu, nenek, anak perempuan, kemudian Anak perempuan dan bapak. Perempuan dari anak laki-laki. bersama Nya ada anak. satu anak perempuan dari anak laki-laki bersama satu anak perempuan. Yang keenam, satu anak perempuan dari Ya laki-laki. itu yang keberapa tadi? Kelima. Keenam, Perempuan dari anak laki-laki. dari perempuan, Saudari. satu saudari perempuan yang sebapak Bapak yang bersamanya. bersama itu saudari perempuan, satu saudari perempuan seibu sebapak. Yang ketujuh, Bersama ibu. satu orang anak ibu, satu orang. Kalau dua orang dia sepertiga, ini satu orang. Terus Yang terhalang dari hak waris. ya, Pertama, ialah anak dari anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki itu anak laki-laki. Terus anak laki-laki dari anak laki-laki yang kok bisa begitu cara kesimpulannya? yang terhalang dari hak waris. Pertama itu anak dari anak laki-laki Oleh oleh anak laki-laki. ya, Kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih dekat darinya. Terus yang terakhir dari hak waris, kakek ya, oleh bapak. ya, Terus nenek yang terhalang dari hak waris itu nenek dari ibu, itu oleh ibu. Terus nenek dari ayah itu terhalang oleh ayah dan ibu. Nenek dari ayah dan ibu. Terus saudara si ibu sebapak terhalang itu dia dengan sebab bapak. Terus oleh anak laki-laki. Ketiga, anak laki-laki dari anak laki-laki walaupun ke bawah. Terus saudara yang sebapak itu terhalang dengan sebab bapak dan anak laki-laki. Ketiga, anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Empat, saudara yang si ibu sebapak. Yang kelima, saudari yang si ibu sebapak yang bersamanya dan anak perempuan. mana tuh?
Sebutkan siapa yang terhalang, siapa yang menghalangnya. Yang terhalang saudara sebapak. Yang menghalangnya itu ialah pertama bapak, kedua anak laki-laki, tiga anak laki-laki dan anak laki-laki walaupun ke bawah. Terus yang keempat, saudara yang menghalangi itu ialah saudara yang seibu sebapak. Terus yang kelima, saudari yang seibu sebapak yang bersamanya ada anak atau bersamanya ada anak dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang menghalangnya siapa? Yang menghalangnya, yang dihalangnya itu saudara sebapak. Saudara sebapak. Ya, yang dihalangnya. Oke, terus. Terus yang terhalang itu juga saudara seibu dengan sebab pertama itu bapak, terus bapaknya bapak ke atas, terus huruf waris mayat ke bawah. Terus yang terhalang itu saudari sebapak. Saudari sebapak itu terhalang dengan sebab dua saudari kandung seibu sebapak atau lebih. Terus yang terhalang itu anak laki-lakinya, anak laki-laki saudara seibu sebapak terhalang dengan sebab bapak, kakek, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak. Terus anak laki-laki saudara sebapak itu terhalang dengan sebab 6 orang yang sebelumnya. Dan yang ketujuh ditambah dengan anak laki-laki dari saudara seibu sebapak. Terus paman yang seibu sebapak dengan bapak terhalang itu dengan sebab 7 orang sebelumnya. Dan ditambah dengan anak laki-laki dari saudara sebapak. Terus paman yang sebapak dengan bapak itu terhalang dengan sebab 8 orang sebelumnya. Ditambah dengan paman yang seibu sebapak dan bapak. Anak laki-laki paman seibu sebapak dengan bapak terhalang dengan sebab 9 orang sebelumnya. Ditambah dengan paman yang seibu sebapak dan bapak. Terus anak laki-laki paman sebapak itu terhalang dengan sebab 10 orang sebelumnya. Ditambah dengan anak laki paman yang seibu sebapak dan bapak. 11. Anak dari anak saudara seibu sebapak terhalang dengan sebab anak saudara laki-laki sebapak. Terus anak wanita dari anak laki-laki terhalang dengan sebab anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan atau lebih bagi mayat jika tidak dijadikan asobah ia saudara atau anak paman. Dan jika dijadikan asobah ia dengannya saya mengambil ia anak perempuan, 2 orang anak perempuan bersamanya saudara atau anak paman akan yang sisa setelah 2/3 jatah anak wanita dengan cara asobah. Kemudian terhalang lagi saudari sebapak. Ya. Dengan sebab 2 saudari seibu sebapak atau lebih. Dan terhalang juga saudari sebapak terhalang dengan 2 saudari seibu sebapak. yang lain. Terakhir, mimiknya nggak nyala lagi. Bis. Sudah cerai. Terhalang saudari sebapak dengan saudari-saudari sebapak dengan 1 saudari perempuan seibu sebapak bersama Ada anak perempuan. anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Itu mahjub. Sambung Ismail kesimpulannya. Sambung saja. Sampai itu.
Sampai situ. Ada kesimpulan lagi? Dulu sampai mana? Sampai situ juga. Ihsan sampai mana? Asobah. Asobah, coba baca. Asobah adalah satu anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak laki-laki walaupun ke bawah, tiga bapak, empat bapaknya bapak walaupun ke atas, lima saudara laki-laki seibu sebapak, enam saudara laki-laki sebapak, tujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, delapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, sembilan paman seibu sebapak, 10 paman sebapak, 11 anak laki-laki dari paman seibu sebapak, 12 anak laki-laki dari paman sebapak, 13 paman bapak, 14 anak laki-laki dari paman bapak, 15 paman kakek, 16 anak dari paman kakek. Begitu juga setelah asobah nasab maka asobah wala. Satu mantan said baik laki-laki atau perempuan. Maka setelah mantan said yang laki-laki asobahnya mantan said yang laki-laki, urutannya sama dengan asobah nasab. Akan tetapi di sini hanya sampai kakek. Jika tidak ada mantan said dari mantan saidnya, maka jika tidak ada juga maka asobahnya lah, begitu seterusnya. Kesimpulan yang lain? Bisa ada tambahan? Berarti Ismail belum buang asobah? InsyaAllah. Coba antum buat seseorang meninggal dunia soal ada kata sampai situ. Seseorang yang meninggal dunia, dia meninggalkan suami, kemudian satu anak perempuan, kemudian kakek, kemudian juga bapak, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian paman seibu sebapak, dia juga meninggalkan nenek, meninggalkan satu orang anak laki-laki, dia juga meninggalkan ibu, dia juga meninggalkan satu saudara seibu. Ada berapa orang tuh? Nah sekarang tolong bagikan harta pusaka bagi si waris yang ditinggalkan. Nah waris yang ditinggalkan